kabarnya hari ini? Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Mari bersama-sama kita bersyukur atas nikmat dan kasih yang boleh Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjalani hari ini, sehingga kita juga boleh menikmati bulan-bulan ini, dan kita juga boleh menjalani segala proses lika-liku kehidupan selama tahun 2020 ini dalam perlindungannya. Terlebih-lebih, kita juga bersyukur kalau pada minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Bersama-sama kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, bersama dengan orang-orang yang terkasih. Marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan dan memasuki ibadah kita pada hari ini. Dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus melingkupi kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama, Setiamu Tuhanku, NKB nomor 34. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa, kita memohon hikmat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu,
bersama dengan keluarga kecil kami, di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama menghadap Engkau, beribadah, dan menikmati, mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, semoga firman ini boleh terus tertanam dalam hidup kami, dan kami juga boleh menjadi pendengar sekaligus pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, urapilah setiap hamba-Mu, urapilah setiap umat-Mu, dimanapun kami berada, dan mampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai ke-17. Saya ulangi, Yeremia pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit, kegetaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah getar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu yang payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu. Tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu,
Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlebih-lebih mau untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti pernah dong mendengar lagu dari Denny Caknan, Kartanya Nomor Janji. Ya, lagu itu cukup viral akhir-akhir ini, dan kita akan mencoba menyanyikan lagu bagian refnya aja ya. Biyen aku cek peta, suwe-suwe weka, nuruti kekarepanmu sing saya bubra. Biyen wis tak wanti-wanti, ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kartanya ning gawe medhot janjimu, ambruk jagakku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah mlenjani. Cukup. Sakabehane wis tak turuti tapi malah mlenjani. Lirik ini disampaikan oleh Denny Caknan untuk kekasih hatinya, atau lebih tepatnya sebagai mantan kekasih hatinya, karena sikapnya yang mengecewakan. Sudah diikuti semua kemauan dari sang pacar, sang mantan kekasih, tapi sikapnya malah mlenjani, malah nyeleneh, malah semaunya sendiri, Bapak Ibu. Alhasil semua hal yang diperjuangkan oleh Denny Caknan pun sia-sia, karena pacarnya semaunya sendiri. Kekecewaan ini mungkin juga dirasakan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan tuh sangat mengasihi bangsa Israel, Bapak Ibu. Tuhan tuh sangat mencintai bangsa Israel. Bahkan Tuhan menjadikan bangsa Israel itu sebagai kekasih hatinya. Tapi ternyata sempat rasa cinta ini itu bertepuk sebelah tangan. Rasa cintanya Tuhan terhadap bangsa Israel itu bertepuk sebelah tangan. Karena bangsa Israel mengecewakan hati Tuhan. Mereka yang selama ini sudah dituruti setiap kemauannya, justru malah menyembah berhala, malah menyelempang, malah hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Mereka justru hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka justru hidup semaunya sendirilah pokoknya. Alhasil Tuhan yang mengasihi mereka itu membiarkan mereka belajar dari setiap kesalahannya. Mereka menderita selama bertahun-tahun lamanya di masa pembuangan. Mereka mengalami penderitaan yang hebat. Mereka hidup bagaikan budak, Bapak Ibu. Tuhan sengaja membiarkan mereka agar mereka tadi seperti yang saya sampaikan, agar mereka belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, di sini di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, menyampaikan sebuah peringatan bahwa akan ada terjadi malapetaka, dan yang kedua, menyampaikan sebuah nubuat harapan baru bagi bangsa Israel. Nubuat itu berisi perjanjian bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, bahwa Allah akan memulihkan keadaan mereka dengan segera, tepat pada waktunya Allah. Janji itu ditulis dalam beberapa ayat di perikop yang kita baca tadi. Bersama kita cek bersama-sama di ayat yang ketiga. Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya, Israel dan Yehuda. Tuhan akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Di ayat yang ke-8, Tuhan akan mematahkan kup dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Tuhan berjanji di sini bangsa Israel tidak akan lagi menjadi budak dan mengabdi di masa pembuangan itu.
Kemudian janjinya yang terakhir yang paling jelas. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ia akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa di balik penderitaan yang mungkin bangsa Israel hadapi, Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap berjanji untuk menyelamatkan. Tuhan tetap berjanji akan memulihkan keadaan. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang mengizinkan kita belajar dari setiap penderitaan yang kita hadapi, belajar dari kesalahan yang kita lakukan, itu juga adalah Allah yang mampu membalikkan keadaan. Tuhan yang mengizinkan penderitaan, tapi Tuhan juga yang mampu untuk membalikkan keadaan kita. Tuhan yang mampu memulihkan setiap penderitaan kita. Di perikop ini terlihat bahwa bangsa Israel sangat menanti-nantikan janji Tuhan. Siapa juga yang tidak menantikan kelegaan ketika mereka harus menghadapi penderitaan yang amat sangat lamanya. Sangat manusiawi ketika kita ingin sebuah persoalan harus segera selesai. Sangat manusiawi ketika kita ingin masalah-masalah hidup yang kita hadapi ini cepat selesai. Demikian halnya dengan bangsa Israel. Mereka juga ingin masa pembuangan ini segera usai. Maka ketika Nabi Yeremia datang membawa harapan baru bagi bangsa Israel cukup lega. Karena ternyata Allah akan segera membalikkan keadaan mereka, memulihkan keadaan mereka. Tidak selamanya bangsa Israel akan menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sepanjang tahun ini kita mengalami penderitaan yang amat sangat. Ketika kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, ketika kita harus hidup dengan mengisolasi diri, ketika kita harus kehilangan pekerjaan, ketika kita harus mengalami sakit penyakit, ketika kita harus berjuang melawan COVID-19 bersama-sama, luka di mana-mana, kegagalan di mana-mana, rasa jenuh, rasa bosan, putus asa pasti pernah kita hadapi. Dan saya yakin sebagai umat percaya, kita juga pernah dan mungkin sering sekali berseru kepada Tuhan meminta tolong. Tuhan ingin agar dalam setiap hal, setiap penderitaan yang kita alami ini, selama sepanjang tahun ini kita mencoba untuk menilik diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, menyelidiki apa sih yang selama ini salah, apa sih yang selama ini mungkin kurang berkenan di hati Tuhan, apakah kita sudah melakukan setiap kehendaknya, atau selama ini mungkin kita mendukakan hati Tuhan. Kita membuat cinta Tuhan jadi bertepuk sebelah tangan. Apakah sifat-sifat kita, sikap-sikap kita selama ini melenjani? Tuhan sudah menuruti setiap keinginan kita, Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, tapi kita justru malah menyimpang. Atau kita hanya menjadikan Tuhan sebagai robot yang bisa menuruti setiap keinginan kita. Tapi kita tidak membalas sikap Tuhan dengan ucapan syukur atau dengan sikap yang semestinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama Advent, di mana kita menantikan kehadiran Sang Mesias, kehadiran Sang Juru Selamat yang bisa melepaskan setiap penderitaan kita. Penantian ini juga sama seperti yang bangsa Israel rasakan ketika mereka menantikan janji Tuhan. Nah, di masa Advent ini, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri, menilik diri kita sendiri, sembari kita menantikan pemulihan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Selamat menjalani masa Advent, selamat memeriksa diri, selamat untuk bergumul kembali dengan Tuhan, bergaul kembali dengan Tuhan,
dan menantikan kabar sukacita, kabar pemulihan dan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami manusia yang menderita. Ini kami manusia yang sedang mengalami berbagai macam persoalan masing-masing dari kami. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami harus bersusah payah, sekalipun kami harus jatuh, sekalipun kami harus menderita, gagal. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu pasti akan Kau tepati. Bahwa janji pemulihan atas penderitaan yang kami alami ini pasti Engkau akan berikan tepat pada waktunya. Ajari kami percaya, ajari kami mampu untuk mengoreksi diri kami masing-masing. Ajari kami untuk bisa melihat dan menyongsong kehadiran-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, kami serahkan setiap firman ini, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan mampukan firman ini semoga menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi roti yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jadul sempurna ini dalam Tuhan kasih-Mu. Amin. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji Kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan syafaat kita. Doa syafaat nanti akan dilanjutkan dengan doa kami dan akan ditutup dengan doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Baik suka maupun duka, semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang merindukan pemulihan-Mu Tuhan,
Engkau berikan, Engkau jamah sakit penyakitnya. Engkau berikan mereka kesembuhan seperti janji-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan mereka kesembuhan melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui tenaga medis yang boleh merawat mereka, dan biarlah Tuhan, waktu-Mu tepat, dan mereka boleh sembuh dari setiap penyakitnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang Kau kasihi, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Semua hal yang Kau berikan kepada mereka, semua hal tanggung jawab yang boleh Engkau percayakan kepada mereka, biarlah Tuhan semua itu juga berkenan di hadapan-Mu. Mereka boleh betul-betul memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Mereka boleh menjadi sinar, terang, dan garam-Mu Tuhan. Mereka boleh menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup mereka, dan mereka boleh menjadi saksi atas berkat dan kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin belum bisa atau belum mendapatkan pekerjaan. Biarlah mereka Tuhan, Kau berikan hikmat, Engkau sendiri yang menuntun jalan mereka, sehingga mereka boleh terus bersemangat dan tidak menyerah. Mereka boleh menemukan pekerjaan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Biarlah semua itu berkenan di hadapan-Mu. Engkau beri kelancaran setiap kebutuhan yang harus terpenuhi. Biarlah Engkau sendiri juga yang memberikan Tuhan. Engkau sendiri yang melayakkan setiap pelayanan ini. Semoga berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, untuk dunia ini, untuk tempat yang sedang kami tinggali. Engkau berilah keamanan, Engkau berilah damai sejahtera. Engkau berilah Tuhan pemulihan atas setiap hal yang boleh terjadi yang membuat kami semua menderita. Ampunilah kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengintrospeksi diri kami. Dan setidaknya dengan perbuatan kami boleh memulihkan perlahan-perlahan bangsa ini, dunia ini, dan semua hal yang ada di alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan kepadamu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Kristus datang kembali. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Selamat menjalani hari ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.